bin Haji Abdan rahimahullah ta'ala warḍah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita, meridhai kita dengan berkat keampunan dan keridhaannya. Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, hajat dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Beliau Syekh Muhammad Syarwani bin Haji Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Saleh bin Tahir Ibnu Syamsuddin Ibnu Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ibu beliau bernama Hajjah Halimah As-Sa'diyah binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Su'ud Ibnu Syekh Badruddin Ibnu Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhu. Beliau lahir di Kampung Melayu Ilir pada tahun 1334 Hijriah atau 1913 Miladiah. Sejak kecil beliau mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu-ilmu agama. Awal pendidikan beliau jalani di Madrasah Darussalam yang kala itu diasuh oleh paman beliau sendiri, Syekh Muhammad Kashful Anwar. Selain kepada paman beliau, juga beliau belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu, seperti Tuan Guru Haji Ismail Pakaian Guru Banjarindah dan Tuan Guru Muhammad Toha Nang Bakubah di Sungai Jingah dalam Pagar. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil dengan maksud memperdalami ilmu agama. Jadi hijrahnya itu karena menuntut ilmu. Dan kita biasa hijrah baalih rumah mencari duit. Usaha biasa ya. Ini kada semata-mata karena agama. Kala itu beliau belajar kepada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan, antara lain Kiai Muhdar, Kiai Abu Hasan, Kiai Bajuri, Kiai Ahmad Jufri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di Kota Bangil untuk berniaga. Saat beliau berusia 16 tahun, paman beliau Syekh Muhammad Kashful Anwar membawa pergi ke kota Mekah. Selain dirinya, ikut pula saudara sepupunya Syekh Anang Sya'rani Arif. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agamanya di bawah bimbingan dan pengasuhan langsung sang paman. Selama berada di kota Mekah, keduanya dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu-ilmu agama. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis para ulama besar di kota Mekah. Saat itu diantaranya adalah Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Sayyid Alwi Ibnu Abbas Al-Maliki, abah daripada Sayyid Muhammad, Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Syekh Muhammad Al-Arabi, Syekh Hasan Masyad, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Saifullah Ad-Dagistani, Syekh Syafi'i Qaddah, Syekh Sulaiman Ambon, Syekh Ahyad Al-Baquri, Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Ali bin Husain Al-Maliki. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kashful Anwar ini diperhatikan oleh para guru-gurunya. Diceritakan para guru-gurunya ini sangat menyayangi keduanya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol. Dalam beberapa tahun saja mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Mekah, hingga keduanya dijuluki dengan dua mutiara dari Banjar. Subhanallah. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Ini kan kutub di zaman Sidin, Sayyid Amin Al-Qutbi. Jadi menurut kisah guru Bangil ini senantiasa disertai oleh 3 orang. Artinya kemana aja Guru Bangil, di mana aja dan pabila aja, nang bertiga ini kada pernah memisahi Sidin.
Nang bertiga ini kada pernah memisahi siden. Yang pertama adalah Imam Ghazali. Jadi kemana aja guru bangil yang Ghazali itu ada terus. Wah, ini luar biasa lah. Jadi kadang-kadang istilah muskil, apalagi Imam Ghazali itu kan gelar sini apa? Qutbul Ulum. Kutub daripada seluruh ilmu, kutubnya sini. Nang kedua ya perguruan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah ini nang menggiring terus di mana aja guru bangil ada. Nah, ini. Nang ketiga daripada bangsa jin yaitu Datu Bedok. Nah, ini. Alim wali. Datu Bedok ini bangsanya jin, alim lagi wali. Jadi menurut kisah Abah Guru Bahari, pernah guru bangil itu dapat masalah, maksudnya pertanyaan-pertanyaan orang tuh kan, ulama-ulama. Lalu bingung siden, tak ongot, tak ada jisma nimbai kertas bedehem, noh ajar, bangaling-alih mikirkan ini jawabannya ajar. Soalnya Datu Bedoknya siden. Datu Bedok dibuka, nah kertas tadi, kitab anu, halaman anu, jilid anu, baris ke anu. Coba bangaling-alih aja mikiran ini jawabannya aja. Nah, jadi tiga nang kada memisahi guru bangil itu Imam Ghazali, Sayyid Amin Al-Qutbi lawan Datu Bedok. Mal sama kita juga yang lah kada berpisah napa lawan Syekh Google. Nah, lawan Syekh YouTube. Kada bisa terpisah kita lah. Ringkasnya mun tinggal ambil tuh bang rumah ya. Kada kuat pisah lalu. Jadi tak mengherankan jika kedua di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Coba di Masjidil Haram kau mengajar ada gampang-gampang. Sebab nang menghadir itu kan kadang-kadang ulama-ulama dari ulama dunia. Kan melihat ada pengajian kan ulama-ulama itu kan kadang nak mendengarkan sama apa ilmunya orangnya ya kan. Nah itu artinya nang kada bujur-bujur pas lengkap sempurna hanya. Jadi tapi nangaran guru itu mengisyaratkan, guru itu memerintah, otomatis kan sudah, nah cukup aja sudah. Nah. Selain mempelajari ilmu syariat, beliau juga mengambil bai'ah tariqah dari para masyayikh di sana. Di antaranya beliau mengambil bai'ah tariqah Naqsyabandiyah dari Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Dan tariqah Samaniyah dari Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, artinya keturunan kalampayan buyut dan tujuannya ya kan. Dan tariqah Idrisiyah dari Syekh Muhammad Syafi'i Qaddah, dan tariqah Al-Aidarusiyah dari Syed Idrus bin Salim Al-Bar. Setelah kurang lebih 10 tahun menuntut ilmu agama di kota Mekah, pada tahun 1939 Miladiah bersama sepupunya kembali pulang ke kampung halaman. Lalu menurut kisah Guru Bahari, kedua-duanya ini jaka bahasa kita bilang menangis, meingoy, menangis. Kenapa? Karena rarasaan belum lagi mendapatkan yang dinamakan Futuhul Arifin. Karena ini kan jaka bahasa kita akhir daripada tuntutan. Sama apa supaya terbuka Futuhul Arifin. Nah istilah dalam Al-Quran itu apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau orang diberikan Futuhul Arifin, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya diumpamakan itu model laduni lah. Jadi kalau orang Futuhul Arifin itu, ia mengerti jaka bahasa kita, apa aja kejadian, apa aja peristiwa, mengerti, paham. Jaka dibahasakan tuh paham lawan maksudan Tuhan.
mengerti dengan maksudan Tuhan. Kan ngalih mencari nang supaya hati batin kita ini mengerti. Jadi apabila sudah mengerti, kadada lagi lawalim wa kaif itu kadada. Kenapa, kayak apa, sama apa tuh kadada lagi. Itu kalau orang sudah mengerti. Jadi kadada lawalim wa kaif kadada. Lau jaka. Jadi kadada istilah bejaka lagi. Kalau orang sudah mengerti lawan apa aja kejadian, lawan apa aja peristiwa, kadada lagi jaka anu sama apa, kayak apa, kadada lagi. Lau walem wa kaif. Makanya kan di dalam qasidah itu apa aja? Lau walem wa kaifa qauludil hamaq. Lau walem wa kaifa qauludil hamaq. Ya'tarid 'ala Allah alladhi khalaq. Law walim wa kaifa qauludil hamaq. Hamaq itu orang bungol. Law rancak kalau rajin kita bah jaka anu kan sunamnya. Jaka anu semalam. Jakanya itu jadi biniku semalam. Jaka. Padahalnya sunam itu hendak lu nako. Ini jaka nih kali benar arwah jaka hidup. Bah jaka anu rancang lor ini kita jaka tuh ya kalau. Jaka. Lau. Lem 5 kenapa rancangnya? Ada kejadian, ada peristiwa, ada masalah, lalu kita meniwas. Han kenapa? Kenapa gerang ikam juga ini kenapa gerang? Kenapa? Kef kayak apa? Sama apa pang? Sama apa pang? Nah itu pun adalah jadi 3 perkataan ini qauludil hamaq, perkataan orang yang bodoh, bungul gitu. Kenapa? Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Karena dia itu mengiktiraf Tuhan, memprotes Tuhan. Alladzi khalaq, yang hakikatnya Allah tuh sudah menjadikan. Kan biasa nang kita tiwas itu sudah ada? Sudah. Nang kita tiwas itu biasa sudah. Nang jadi jaka anu kam sudah ada? Barangnya sudah. Makanya ya'tarid 'ala Allah, dia itu memprotes Tuhan, dia itu mengiktiraf Allah alladzi khalaq, yang adalah Allah itu sudah menjadikan kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut. Anta wal khalaiq kulluhum 'abid wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Ya kan? Qad qada wa qaddar. Apa? Sambungannya itu ya Allah. Qad qada wa qaddar kullu syai' bihaqqan, kalimatnya. Ya qalbi tanabbah wa trukil mujud. Nah, jadi berdua ini tadi guru Bangil lawan guru Kampung Melayu, guru Anang Syarani menangis waktu itu karena belum merasa diberikan Futuhul Arifin tersebut. Sebabnya orang yang diberikan Futuhul Arifin ini makomnya bisa dimasukkan dengan kasyaf maknawi ngarannya. Bisa digolongkan dengan kasyaf maknawi karena batinnya itu langsung melihat ke Tuhan. Batinnya itu langsung wasil ke Tuhan. Itu. Kalau orang kasyaf hissi itu nang dilihatnya alam. Kasyaf itu ada 2. Kasyaf hissi lawan kasyaf maknawi. Nah ya. Amun kita kata kasyaf kadab. Kada kau boleh lihat lalu. Mun kita kadab kada kau boleh lihat lalu. Jadi kasyaf ini ada 2. Kasyaf hissi lawan kasyaf maknawi. Kasyaf hissi itu tahu di alam, di anu. Nah, tapi jasidin ujar Abah Guru Bahari, kita jangan terpaku dengan orang yang memiliki kasyaf hissi, karena bisa aja orang nang kasyaf hissi ini bersahabat jin. Jinnya tuh nang madahkan. Itu. Apalagi kalau kita telah orang tuh nambah sahabat jin, kita memenderinya ketahuannya.
Orang tuh ada bersahabat jin, kita berpandiran memenderakan, ini ketahuannya kita. Kenapa jinnya tuh mengisahkan? Jinnya tuh mengisahkan. Cuma jin itu nang kada kawa ingin mengetahui apa nang terbayang di pikiran kita, ada yang terlintas di pikiran dan nang di hati kita, jin kada kawa. Orang nang bersahabat jin itu, tapi kalau kita berpandiran ini tahu. Ikan mendirakan ano kalau ikan mendirakan ano kalau ikan pakai sano ketahuannya. Jadi apabila sudah terzohir di muntung kita, orang yang bersahabat gitu tahu kita menganggap kasyaf pada kada kawalnya jin jun ini madakan. Kawalnya nang madakan. Nah itu ciri-cirinya nang semeta. Lawan orang bersahabat jin itu biasa jarang ba insyaallah nya hukum model hukum pasti nya sombong. Nggih jangan menambah wah ini nah enteng sembuh aja sama itu. Kadang insyaallah kita usaha ya mudah-mudahan. Kadang-kadangnya kadang sama itu. Orang bersahabat tuh biasa sama itu. Ya ke barang orang tuh hilang wah di anu aja ya kalau sudah. Itu. Model hukumnya hukum pasti. Ya, karena jin itu kan terbikin daripada api itu sifatnya cagar tinggi. Tinggi. Kalau manusia diciptakan daripada tanah, andaknya di bawah andaknya. Nah, jadi kasyaf itu ada dua, kasyaf hissi, kasyaf maknawi. Kasyaf hissi ya alam semesta yang dilihatnya. Kalau kasyaf maknawi yang termasuk yang dinamakan diberikan futuhul arifin. Nah, ya yang kita minta ya Allah, Allahumma apa aja Allahumma ftah alaina futuhal arifin, Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Itu penting banget karena apabila sudah diberikan futuhul arifin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra. Kegembiraan itu meliputi terus di dalam batin kita. Nah lalu ujar Abah Guru Bahari mengesahkan, lalu keduanya ini maka sudah tahu pida aja sih anak bulikan sudah ke Indonesia. Lalu apa yang dilakukan? Meminum banyu zam-zam. Oh, itu. Tapi meminumnya itu kanyang-kanyang. Mon kita kada kok kanyang diberi dikit benar ya kalau. Laku kanyang ya. Nah kanyang-kanyang kabul aja sih ujar Abah Guru Bahari. Syaratnya menandak lakas kabul kanyang-kanyang minum. Itu banyu zam-zam, apalagi orang di Mekah ada Baitullah orang nah itu aja nang dikanyangi. Karena zam-zam 5 syiribalah. Zam-zam itu apa yang kita niatkan insyaallah. Nah, kita tuh lah hendak buang air, rancak kita jaka bahasa kita artinya pengalaman adalah padahal hendak buang air minum banyak zam-zam ya Allah berkat ini. Nah jangan sampai di sini sampai ke hotel aja sampai ke penginapan dasar bujur padahal lawas lagi yang menghadang waktu nang bulikan tuh lawas banyak minum. Ada kita kan bagi retek dulu bisa pengamihan aja. Nah ya nang belum sampai ke hotel sudah tak kami ya menang bagi retek dulu. Azam-zam 5 syuribalah. Jadi syaratnya aja guru yang kalau banyak ijazah. Nah, jadi kedua-duanya ini guru Anang Syarani lawan guru Bangil tadi banyak minum zam-zam. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan futuhul arifin. Nah, lalu ujar Abah Guru kalau diumpamakan, kalau boleh diumpamakan ya sidin. Kan kalau guru Bangil itu gelar sidin mufassirin. Kalau nya guru Anang Syarani muhadditsin. Nah, kalau diumpamakan, kalau guru Bangil itu ibarat sungai, kada luas, kada cuma dalam. Dalam pun siden, kada luas kada cuma dalam. Artinya banyunya banyak. Makanya kan tafsir zahir, tafsir hakikat, tafsir isyarat itu guru Bangil menguasai. Sebiji huruf itu ada tafsirnya. Bukan terjemah, tafsir. Sebabnya menyenang amun terjemah bahaya. Ya kalau model dalam Quran dah.
fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Ya Allah. Nah, kalau waw itu dimaknakan dan tambah bahaya, ya bininya 9 lah ya. Jadi wawnya itu lil apa? Limutlaqil jam'i kah atau litakhyir kah? Banyak wawnya itu, nang atopnya itu kan. Nah, jadi guru bangil sahuruf itu sidin luar biasa menguasai tafsir isyarat ngarannya. Itu. Modal kita mengartikan misalnya wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in, segala sesuatu. Segala sesuatu. Ada nang tertinggal? Ada. Ahsaynahu, kami kumpulkan, kami himpunakan ya Tuhan, fi imamin mubin, di dalam imamin mubin. Lalu tafsir zahir, bukan terjemah, tafsir zahir imamin mubin itu adalah lauhil mahfuz. Tapi kalau tafsir isyarat, guru bangil mengartikan imam mubin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu tak kumpul di dalam Rasulullah. Ayat. Inna fatahna laka fatham mubina. Tafsir zahir biasa. Apalagi terjemah makinnya. Ya kan? Tapi kalau tafsir isyaratnya inna aujadanal awalima kullaha li ajrika. Nah, itu silin mana? Itu tafsir isyarat. Jadi kepada hakikat terus kembalinya. Kalau Abah Nang Sarani itu silin muhaditsin, luas sungainya tapi kada dalam. Artinya sidin mengambil nang zahir daripada hadis tersebut. Luas tapi kada dalam. Kalau guru bangil kada tapi luas sakadarnya tapi dalamnya luar biasa. Kalau diukur, ditimbang banyunya sama aja ukurannya. Nah, itu. Jadi dua ini tadi mutiara dari Banjar, guru Anang lawan itu guru bangil. Mudah-mudahan kita dapat berkah sidin pada dua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu manfaat, amalan nang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kada dimatiakan kita, diberikan yang dinamakan futuhul arifin. Amin Allahumma amin. Minta ampun, minta maaf. Wallahu alam bissawab. Liqabuli hajatina almuslimin wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin bila 'amal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin bila 'amal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin bila 'amal. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wansur 'alaina rahmatak min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wansur 'alaina rahmatak min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatik wansur 'alaina rahmatak min khazain rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzan nabiyyin
وإلهام ملائكتك المقربين اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ النبيين وإلهام ملائكتك المقربين ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم